Ya baik, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tema kita yaitu rooted in God's grace atau berakar di dalam anugerah Allah. Di bagian keempat ini kita mau diajar untuk bertumbuh di tengah pencobaan. Artinya begini, ketika saudara diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan, saudara justru semakin naik terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Raja Wali itu kalau nggak ada angin kencang, dia nggak bisa semakin tinggi. Itu salah satu rahasianya. Tapi semakin kencang badainya, akan semakin nyaman dia untuk terbang semakin tinggi dan semakin jauh. Nah, anak-anak Allah ketika menghadapi pencobaan, dia harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan semakin merosot. Sehingga benar-benar saudara semakin mengakar dan menikmati segala anugerah kebaikan Tuhan. Sekarang kita lihat dari firman Tuhan. Kita lihat dulu dari Yakobus 1 ayat 2 dan 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca saudara ya dengan suara kuat bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Rasul Yakobus menuliskan kepada orang-orang percaya pada saat itu berkata, kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, anggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Nah, 1 Korintus 10 ayat 13, 1, 2, 3 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekarang kita lihat di bagian A-nya. Apa itu pencobaan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam teks Yunani atau teks Yunani memakai kata peirasmos untuk kata pencobaan. Baik di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan juga di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, artinya akar katanya sama. Di dalam teks Yunani, bahasa asli kitab perjanjian baru. Kata yang dipakai adalah peirasmos. Namun nanti kita lihat di dalam 2 ayat ini, pengertian peirasmos itu berbeda. Kenapa? Karena kita melihatnya nanti dari konteksnya. Makna kata peirasmos dalam Yakobus 1 ayat 2 berdasarkan konteksnya adalah ujian iman. Situasi sulit, penderitaan yang menguji kesetiaan, dan memiliki tujuan membentuk karakter untuk menghasilkan ketekunan menuju kedewasaan rohani. Itu arti peirasmos secara menyeluruh. Nah, tapi khusus untuk Yakobus pasal 1 ayat 2, kata peirasmos yang dimaksud di sana itu adalah ujian iman. Dari mana kita tahu itu? Coba kita lihat. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kata pencobaan yang dimaksud di sana dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 adalah ujian terhadap iman. Itu peirasmos, saudara. Kenapa dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan? Kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan atau terhadap ujianmu, karena ketika saudara mentaati ujian yang datangnya dari Tuhan, saudara akan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Saudara akan semakin naik. Saudara akan semakin dewasa. Dan ujian itu selalu datangnya dari Tuhan.
Dan ujian itu harus selalu ditaati, dilakukan. Itu ujian. Karena ketika kita lakukan, kita akan semakin dewasa dalam Tuhan, menjadi seperti Kristus. Allah berdaulat atas hidup kita. Oleh karenanya Dia menggunakan berbagai cara untuk membuat kita berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Salah satunya yang Tuhan pakai itu adalah ujian. Ujiannya apa? Apa saja. Bisa Tuhan pakai, Tuhan izinkan kita hadapi untuk membentuk kita semakin bertumbuh di dalam Dia, semakin berakar kuat di dalam Dia, sehingga kita menjadi serupa seperti. Contohnya, Allah membawa umatnya berjalan di padang gurun untuk menguji hati mereka, supaya mereka dapat mengenal Dia dan mengerti kehendak-Nya. Ulangan pasal 8 ayat 2-5. Perhatikan saudara. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Atas kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Perhatikan ya. Di padang gurun. Jadi ternyata berjalan di padang gurun itu selama 40 tahun itu kehendak Tuhan. Tuhan yang membawanya. Nanti kalau baca di kitab Keluaran dikatakan demikian. Ada jalan pintas yang bisa ditempuh kurang lebih 2 minggu perjalanan. Tetapi Tuhan tidak membawa mereka melalui itu. Tuhan membawa mereka melalui padang gurun 40 tahun. Selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Dan mencobai engkau, kata mencobai di sini menguji hatimu. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. 5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Tuhan bisa pakai apa saja untuk mendidik anaknya, untuk menguji anaknya, mengajari mereka supaya mereka semakin mengenal Tuhan dan mengerti kehendak Allah dalam hidup mereka. Tuhan menguji mereka dengan membawa berjalan di padang gurun selama 40 hari. Enak enggak di padang gurun Bapak Ibu? Banyak orang yang enggak suka di padang gurun. Karena di sana banyak persoalan. Ada kelaparan, ada kehausan, ada kejenuhan, ada binatang, ada peperangan, binatang-binatang liar yang bisa menyakiti. Enggak enak ya. Tapi saya mau beritahu kepada saudara. Kalau saudara mau melihat pertolongan Tuhan yang sesungguhnya atas hidupmu, relakanlah dirimu dibawa masuk padang gurun. Kok bisa Pak? Saya mau beritahu kepadamu, di padang gurunlah pemeliharaan Tuhan yang sempurna nyata. Bangsa itu tidak pernah berkebun. Bangsa itu tidak pernah bertani. Bangsa itu tidak pernah nanam ini, nanam itu. Tuhan pelihara dengan sempurna. Hui. Ini paradigma anak Allah. Bahkan tadi kita baca di dalam Ulangan pasal 8 itu dikatakan demikian. Kasutmu tidak pernah rusak selama 40 tahun.
syukur waktu itu belum ada matahari. Apalagi belum ada toko-toko online. Kalau enggak mereka protes sama Tuhan. Ngapa? Karena enggak laku jualan. 40 tahun sendal sepatu enggak rusak. Jadi orang enggak pernah belanja. Bangkrut itu semua. Karena apa? Karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bajumu tidak pernah usang. Kata ayat itu tadi. Di mana itu? Di padang gurun. Kenapa begitu? Tuhan pelihara dengan sempurna. Nanti kalau Bapak Ibu baca seterusnya. Mereka mau makan daging, Tuhan kirim daging puyuh. Mereka mau makan roti, Tuhan kirim mana. Enggak pernah mereka mengirik gandum. Enggak pernah mereka mengadon gandum. Selama perjalanan di padang gurun. Tapi Tuhan cukupkan semua. Mau jalan di padang gurun? Ayo, mau saudara? Ininya yang harus diubah. Amin. Ininya yang harus diubah. Sudah terlalu lama kita ditakut-takuti masalah padang gurun. Saudara lupa bahwa untuk membuat saudara bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Dia. Salah satu caranya Tuhan bawa umatnya berjalan di padang gurun. Di dalam pemeliharaannya yang sempurna itu. Amin. Terdengar sih masalah di sana. Ya, tapi justru disitulah nyata pemeliharaan Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Jadi Yakobus berkata, anggap sebuah kebahagiaan. Kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, artinya terhadap ujian-ujian yang Tuhan berikan kepadamu. Karena dengan demikian engkau akan semakin mengenal Dia dan mengetahui rencana dalam kehidupanmu. Dan engkau akan semakin bertumbuh kuat, berakar semakin dalam dan menjadi sama seperti Yesus Kristus. Amin. Berbeda dengan 1 Korintus 10 ayat 13. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 kata Peirasmos sesuai dengan konteksnya juga saudara. Adalah merupakan peringatan kepada jemaat Korintus tentang bahaya penyembahan berhala. Tentang kejatuhan Israel di padang gurun pada waktu dalam perjalanan. Dan bahaya akan kompromi moral. Ingat akar katanya sama. Sama Peirasmos. Tapi konteksnya berbeda. Maka pengertiannya yang dipakai berbeda juga. Karena pengertian Peirasmos itu kan bukan hanya ujian iman. Tadi yang kita baca ya. Di sini Peirasmos sifatnya menggoda untuk berdosa atau tarikan moral yang bisa menjatuhkan. Yakobus pasal 1 ayat 14. Ini masih satu perikop dengan yang tadi, tapi konteksnya berbeda. Nanti belajar ya. Kalau tadi itu Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 3 sampai 6. Ini Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai sekian, itu konteks beda dengan yang di atas. Nah, Yakobus 1:14 dikatakan demikian, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kata Peirasmos di sini adalah godaan. Godaan untuk apa? Menuruti hawa nafsu, keinginan daging, dan menuruti bujuk rayu iblis. Akar katanya sama. Kalau begitu bagaimana membedakan antara ujian dan cobaan? Ingat, pertama ujian itu selalu datangnya dari Tuhan dan ujian itu harus ditaati. Harus dilakukan. Cobaan datangnya bukan dari Tuhan. Datangnya dari keinginan daging, datangnya dari hawa nafsu, datangnya dari selera-selera kita yang tak terpuaskan itu, dan juga dari iblis. Dan kalau itu dituruti akan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Beda. Bisa membedakan sekarang? Antara ujian
dan cobaan? Akar katanya sama. Sama yang dipakai. Bedanya konteks pemakaiannya saja. Ketika sesuatu itu datangnya dari Tuhan, contohnya kita diberikan firman, menguji kita harus lakukan itu ujian. Kalau kita lakukan, kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Sedangkan cobaan itu adalah godaan yang selalu membuat kita jatuh di dalam dosa dan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Itulah godaan. Itulah pencobaan. Peirasmos ini datang dengan cara mencobai keinginan kita. Ketika keinginan berdosanya makin lama makin besar, lahirlah perbuatan dosa. Mengetahui peirasmos dengan benar akan membantu kita untuk melatih kehendak bebas kita dalam identitas kita yang baru. Artinya begini, kalau saudara paham yang datang itu, dan saudara bisa membedakan yang datang itu ujian atau pencobaan, itu akan menolong saudara untuk mempergunakan free will saudara, kehendak bebas saudara itu. Mau melakukan ini, mau melakukan itu. Salah satu contoh yang sangat sederhana, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kan udah dari Januari, udah kita teriakin terus kita gabung di Komsel, Disciples Community, komunitas murid, orang percaya. Karena itu disediakan sebagai wadah bagi kita bertumbuh, dirawat di sana. Tapi pas hari Komsel, ada-ada aja godaan yang buat saudara nggak datang Komsel. Nah, perhatikan ini. Kalau yang datang itu kepada saudara membuat merenggang persekutuan dengan Tuhan, saya pastikan itu pencobaan. Dan seharusnya saudara melawan itu. Sekalipun bisikan dalam pikiran hati kita itu, nggak usah aku dulu Komsel hari ini, kita bikin kue aja dulu. Kan lumayan, ini dekat Lebaran. Tapi ketika bisikan itu ada di hati dan pikiranmu, itu sebenarnya engkau sedang meragukan pemeliharaan Tuhan atas hidupmu. Benarkah hanya gara-gara bikin kue waktu Komsel itu saudara jadi kaya raya? Benarkah? Benarkah karena saudara tidak bikin kue pada waktu Komsel itu lalu saudara jadi jatuh miskin melarat sampai minta-minta di jalan? Benarkah? Coba renungkan dulu. Di sana iblis sedang bermain mau menipu saudara, menunggangi keinginan saudara itu. Menunggangi selera saudara. Kenapa? Karena di pikiran saudara itu makin banyak uang makin bagus. Bagus deh, gak salah. Tapi minggu lalu kan saya sudah sampaikan. Kalau saudara melihat kekayaan adalah sebuah nilai yang sangat bernilai dalam hidup saudara, saudara gak ada bedanya dengan orang dunia. Karena bagi orang dunia, kekayaan, uang banyak, pangkat, jabatan, segala macam, nama baik, ketenaran, itu adalah nilai di atas segala-galanya. Semakin saudara kaya, makin dihormati. Makin saudara banyak uang, makin didengar saudara ngomong. Makanya mereka mengejar itu terus dalam kehidupan mereka. Mereka korbankan segala-galanya untuk itu. Korbankan persekutuan dengan Tuhan, korbankan waktu dengan keluarga, korbankan segala-galanya untuk mengejar itu. Supaya apa? Supaya banyak uang, supaya kaya, supaya saya dihormati. Ya kan saudara? Itu dunia. Dan kalau itu ada di hati saudara, saudara nggak beda dari dunia. Roma 12 ayat 2 berkata, jangan kau menjadi serupa dengan dunia. Saya tanya lagi sekarang. Kalau saudara pemahamannya sama seperti orang dunia, makin banyak uang, makin terhormat,
makin tinggi pangkat, makin disegani, makin berpengaruh. Dan saudara akhirnya mengejar itu. Saya mau tanya saudara, ada enggak orang di luar sana yang tidak di dalam Tuhan, tidak percaya Yesus, uangnya lebih banyak dari saudara? Ada? Ada? Ayo dong, ada? Saya mau beritahu, di mata mereka engkau tidak bernilai. Halo. Karena dia berkata demikian, alah kamu ini ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tiap hari Minggu ke gereja, ibadah puasa ikut terus. Pelayanan kaum duapa ikut terus. Tapi uangku lebih banyak dari uangmu. Halo. Makanya saudara nggak dianggap. Makanya ketika saudara mau bersaksi kepada mereka dengan membawa apa yang ada pada saudara, kekayaan, uang, segala macam itu, saudara merasa bangga dengan itu, mau memperkenalkan Yesus. Halah katanya, bawa Yesusmu itu ke sana. Saya nggak percaya kau mati-matian ikut Yesus, tapi hartaku lebih banyak dari hartamu. Halo? Bagi orang percaya, nilai itu bukan itu. Apakah orang Kristen boleh banyak uang? Boleh. Boleh kaya? Boleh. Tapi itu bukan nilai utama bagi kita. Nilai utama bagi orang percaya itu adalah keserupaan dengan Kristus. Ketika saudara tampil di luar sana seperti Kristus, bahkan konglomerat sekalipun akan berkata, wow, ini manusia dari mana ini? Kenapa gaya hidupnya beda dari yang lain? Kenapa yang lain kita sogok sekian aja langsung takluk? Ini udah berlipat kali ganda kita sogok tetap tidak mau. Apa yang membuat dia begitu? Lalu dia bertanya, kenapa Anda begitu kokoh? Kesempatan bagimu bersaksi. Karena Kristus yang mengubah hidupku. Mereka akan berkata, saya mau ikut Kristus. Karena mereka melihat sesuatu yang sangat bernilai. Yang bahkan harta kekayaannya dijual, tidak bisa membeli itu. Jadi kalau kita mengenal Erasmus yang sebenarnya, apakah itu ujian apa cobaan, itu akan menolong kita memakai kehendak bebas kita, apakah kita semakin ikut Tuhan atau mengikuti keinginan daging kita. Putuskan, apakah kita mau hidup mengenakan manusia baru atau manusia lama dan berdosa. Dan sikap yang harus kita ambil menghadapi pencobaan dan ujian itu adalah sukacita. Bersyukur dan tetap percaya merupakan keputusan yang sangat baik ketika kita diperhadapkan dengan ujian. Ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan. Bersyukur kepada Tuhan, bersukacita. Jika kita kurang tahu apa yang mesti dilakukan di dalam menghadapi pencobaan, kita diajarkan untuk meminta hikmat dari Allah di dalam doa kita dengan iman. Coba Yakobus 1 ayat 5-6, sambungan dari Yakobus 1 tadi saudara ya. Dikatakan demikian, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Pernah saudara bingung menghadapi persoalan? Pernah? Sama kita. Saya juga. Saya berpikir, Tuhan gimana lagi, nggak mampu. Nah, firman Tuhan berkata, Roh Kudus berkata melalui Rasul Yakobus, saat seperti itu, minta hikmat kepada Tuhan. Datang kepada dia, katakan Tuhan, aku bingung, benar-benar bingung. Berikan aku petunjuk, berikan aku hikmat bagaimana caranya. Jangan langsung buka HP, nomor siapa lagi yang bisa dihubungin untuk tolong saya. Aku lagi begini, bisa tolong gak? Bisa pinjam uang gak? Jangan langsung gitu, itu cara dunia. Tuhan sudah mengajar kita, datang kepada dia. Minta petunjuk. Bukankah Alkitab berkata dia sumber segala hikmat? Amin.
Apakah nggak bisa minta tolong sama teman, kolega, keluarga? Boleh. Tapi yang Tuhan katakan, salah-salah kita mempergunakannya, terkutuk kita. Yeremia 17 itu saudara. Ayat 5 itu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya kan? Boleh meminta. Tapi yang Tuhan maksud itu, dalam segala hal utamakan dulu Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk memberi jalan keluar. Roh Kudus berdoa untuk kita. Sampai ketika saudara sebingung-bingungnya, udah mumet habis, masih ada penghiburan untuk saudara. Bahkan ketika berdoa, saudara gak tahu lagi ngomong apa, gak bisa lagi apa yang mau ucapin Tuhan. Saya mau katakan, menyembah aja. Karena Roma pasal 8:26 berkata, Roh Kudus akan tolong saudara berdoa kepada Bapa. Amin. Jangan stres. Jangan stres. Hati kita harus dijaga untuk tetap percaya kepada Tuhan dan taat kepadanya. Ingat, Allah tetap berdaulat atas hidup kita. Yang penting dari semuanya ini adalah bagaimana respon kita, karena hal ini akan menentukan arah hasilnya. Akan menentukan. Kita lihat bagian kedua, saudara. Jadi saudara bisa bedakan ya, akar kata yang sama peirasmos, tapi berbeda penggunaannya. Saudara bisa membedakan antara ujian atau pencobaan. Yang kedua, jaga perkataan. Yakobus 1 ayat 13 berkata demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kata pencobaan di sini sama, peirasmos. Tapi konteksnya berbeda. Pencobaan yang dimaksud di sini ini godaan. Mau menjatuhkan. Hal-hal jahat yang datang mau menjatuhkan orang percaya, mau memisahkan hubungannya dari Tuhan. Dan kalau itu yang terjadi, firman Tuhan berkata, jangan katakan itu datangnya dari Allah. Karena Tuhan gak pernah mencobai anak-anaknya dengan hal-hal jahat untuk menjatuhkan mereka. Gak pernah. Gak pernah. Tapi belajarlah dari Ayub. Kita coba lihat dulu yuk. Ayub pasal 1 ayat 22, pasal 2 ayat 10. Dikatakan demikian. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ini kepada istrinya ini. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya begini, ketika saudara diperhadapkan dengan ujian atau pencobaan, jaga omonganmu. Jaga perkataanmu. Saya sadar dan saya tahu, ketika hati seseorang lagi gak enak, mulut ini mudah sekali terpancing berbicara yang tidak bagus. Tapi firman Tuhan berkata, jaga omongan kita. Karena perkataanmu itu berkuasa. Dan jangan bersungut-sungut. Suatu waktu ketika bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun. Dan itu salah satu cikal bakal kenapa Tuhan bawa mereka berputar-putar 40 tahun lebih itu. Karena mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Coba lihat bilangan 14:28. Aku mau tunjukin kepada saudara. Semoga kita yang suka berkata-kata yang tidak baik itu menahan diri saudara ya. Perhatikan, inilah respon Tuhan terhadap bangsa Israel yang sungguh bersungut-sungut. Dikatakan begini. Ini kepada Musa Tuhan berbicara. Musa, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu, kata Tuhan. Ketika engkau bersungut-sungut, Tuhan berkata, aku akan lakukan itu bagimu. Sungut-sungutmu yang negatif itu. Oleh karenanya jaga perkataan kita saudara. Tadi di atas sudah dikatakan, usahakan mengucap syukur. Amin. Di dalam Tuhan. Hasil akhir. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 3-4 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Perhatikan dikatakan, ini ujian ya. Kalau kamu terus setia, taat di dalam ujian itu akan membuatmu tekun di dalam Tuhan. Dan kalau kamu menghadapi pencobaan dan melawannya, itu juga akan menghasilkan ketekunan di dalam hidupmu. Pencobaan-pencobaan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-cobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Perhatikan kata biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan, ketika kamu dicobai oleh hal-hal jahat, membuat kamu jatuh di hadapan Tuhan, Tuhan tidak biarkan sebenarnya selama kamu mau bergantung kepada Dia. Dia akan memberikan kekuatan untuk menahannya dan memberikan jalan keluar. Kata biasa, kata tidak melebihi kekuatan di dalam 1 Korintus 10:13 itu artinya kecil. Artinya pencobaan itu kecil. Durasinya singkat. Pencobaan itu sedang-sedang saja. Dan tidak berlebihan. Atau tidak melebihi ambang batas kekuatan. Itu pengertian sebenarnya. Artinya pencobaan ini seharusnya dapat dilawan dan diatasi. Bersamaan dengan datangnya pencobaan itu, Allah akan menyediakan kekuatan untuk kita menahannya dan memberi jalan keluar. Kalau dari teks Yunani dikatakan demikian, Dia akan menunjukkan jalan keluar bagimu, tetapi yang menjalaninya kita. Contohnya begini, saya mengalami kebuntuan di sini karena persoalan, lalu minta tolong kepada Tuhan. Tuhan katakan begini, itu jalannya. Itu pintu keluarnya di situ. Saya berjalan ke sana. Itu maksudnya. Yang dikatakan Dia akan memberikan jalan keluar. Bukan lalu kita bodoh-bodoh diam-diam tiba-tiba Tuhan angkat. Pluk! Bukan itu. Tapi ditunjukkan jalannya kepada kita. Kita berjalan di sana. Kita akan memperoleh kemenangan. Yang berikutnya upah yang menanti. Ketika saudara bertumbuh di tengah-tengah pencobaan, apa upah yang menanti? Yakobus 1:12 berkata demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Allah memberi reward mahkota tahan uji. Sebab itu rebutlah kemenangan itu di dalam anugerahnya yang senantiasa memampukan kita. Perhatikan. Di dalam kemenangan saudara selalu ada reward. Di dalam kemenangan saudara selalu ada upah. Ingat ketika Ayub menang atas ujian itu. Baca Ayub pasal 42. Betul, di dalam pasal 1, pasal 2 dikisahkan semua habis. Sekian ribu ternak habis. Anak-anak mati semua. Tapi baca di Ayub pasal 42. Dikatakan demikian. Tuhan mengembalikannya semua 2 kali lipat. Bahkan anak perempuannya yang meninggal di saat ujian itu. Alkitab berkata di Ayub pasal 42. Tuhan gantikan dengan anak perempuan yang cantik-cantik. Tidak ada yang melebihi kecantikan anak Ayub, kata Alkitab pada saat itu. Jadi kalau seandainya ada waktu itu Miss Universe, anaknya Ayub lah yang memegangnya. Baik itu juara satunya, runner up 1, runner up 2, saudara. Karena enggak ada yang melebihi mereka. Karena apa? Ayub menang atas ujian. Yang kedua, ketika Yesus menang atas pencobaan. Baca di dalam kitab Matius. Bapa kirim malaikat untuk melayani Yesus. Selalu ada upah dari Bapa di sorga ketika saudara berkemenangan menghadapi ujian dan cobaan. Mau saudara dilayani para malaikat? Amin.
menang atas ujian, menang atas pencobaan, maka Tuhan memerintahkan malaikat untuk melayani saudara. Langkah-langkah praktis untuk kita sudah bertumbuh di tengah-tengah pencobaan, bergantung kepada Roh Kudus di dalam menghadapi pencobaan. Apakah pencobaan itu sebagai ujian iman atau godaan untuk berbuat dosa? Bergantung kita kepada Roh Kudus. Andalkan Tuhan, tanya Dia. Yang kedua, berdoalah minta hikmat agar mengerti mengapa pencobaan itu kita alami. Bapak Ibu, tadi saya singgung sedikit di doa Pirya. Saya katakan demikian, media telah memberitakan akibat perang Iran, Amerika Serikat dan Israel ini, terjadi krisis BBM loh. Dan negara yang pertama sekali mengumumkan krisis BBM sampai memerintahkan para ASN-nya ke kantor jalan kaki, Filipina. Untuk menghemat BBM. Itu dampaknya kemana-mana merembet. Saudaraku dengar baik. Apa sih yang Tuhan gak bisa lakukan? Apa ayo? Tuhan bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi Tuhan juga bisa mengambil yang ada. Dan mengembalikannya ke titik nol. Makanya saya selalu ingatkan, saudara jangan lupa Tuhan. Amin. Ingat dari mana Tuhan mengangkat kita. Supaya kita gak lupa Tuhan, supaya kita gak sombong. Tapi kalaupun Tuhan izinkan persoalan itu kita hadapi, bukan karena kesalahan-kesalahan, saya mau katakan tetaplah berharap kepada Tuhan. Seperti memasuki tahun ini saya sudah sampaikan kepada saudara dari akhir tahun lalu, banyak hamba Tuhan menyampaikan pesan bahwa tahun ini krisis. Boleh saja, tapi saya mau beritahu, yang lebih parah dari krisis yang terjadi ini sudah terjadi di Alkitab. Dan yang saya lihat, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pelihara. Apakah orang percaya kepada Tuhan lingkungannya terdampak dengan krisis? Iya. Tapi perhatikan, yang hidupnya di tangan Tuhan dan yang setia kepada Tuhan, Tuhan pelihara. Janda di Sarfat. Semua orang boleh kelaparan. Tapi janda di Sarfat bersama anaknya dengan Elia dipelihara Tuhan dengan sempurna. Kenapa mereka dipelihara? Nanti baca ayat-ayat sebelumnya. Sebelum Elia ketemu dengan janda itu, dia berkata begini kepada Elia, pergi ke Sarfat, aku telah berbicara kepada seorang janda di sana. Berarti ada pesan yang diterima janda itu. Dan dia lakukan, dia taat. Terpeliharalah hidupnya di masa krisis itu. Dan ada banyak lagi dicatat dalam Alkitab. Artinya apa? Krisis boleh terjadi. Tapi ketika hidupmu benar di hadapan Tuhan, engkau dipelihara Tuhan di tangannya. Tadi saya saksikan kepada rekan-rekan pengerja, di masa COVID, tidak usah di kota besar, di Kalimantan Barat, banyak gereja yang sudah oleng begini, saudara. Karena pemasukan gereja berkurang segala macam, tapi kita bersyukur di masa COVID, gereja kita masih bisa membantu beberapa gembala-gembala di daerah lain. Yang pada saat itu keadaan perekonomian gerejanya sedang oleng. Apakah karena kita hebat gereja ini banyak uang? Enggak. Kita hanya mau melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Sehingga krisis boleh terjadi. Tapi krisis tidak menghancurkan kita. Berdoalah minta anugerah Allah supaya dapat melewati dan menang atas pencobaan yang terakhir. Ingat lagi ini. Tertanam dalam komunitas murid. Tertanam saudara di sana. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang menggodamu untuk tidak komsel, saya pastikan itu pencobaan, bukan ujian. Tapi itu godaan yang membuat saudara jatuh. Tertanam, maka saya percaya masalah boleh datang, tapi hidupmu dipelihara dalam Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan amin.